Narapidana itu mengambil serangga dan menyembunyikannya di saku celananya. Kemudian sambil melakukan kerja kerasnya, ia meletakkan serangga itu di atas balok besi yang membara, membuat serangga itu hancur. Lalu pria itu pun melewati tempat peristirahatan sipir penjara, dan ketika tak ada seorang pun yang memperhatikan, ia diam-diam memasukkan serbuk ke dalam cangkir minum sipir penjara. Semuanya sudah siap, pria itu melapor kepada sipir dan berpura-pura pergi ke toilet. Sipir itu mengucapkan beberapa patah kata tidak sopan, lalu mengambil cangkir dan minum air seperti biasa. Yang tidak ketahuinya adalah bahwa tahanan itu telah menambahkan sesuatu di dalam airnya. Benar saja, sipir itu lari sambil memegangi perutnya. Ia pergi mencari toilet dan pria itu sudah lama menunggunya di sana. Jika sipir sedang buang air, ia dengan hati-hati mengambil sabun, mencari kunci ruang perawatan, menekannya dengan kuat, lalu pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian saat istirahat kerja, ia diam-diam menyalin kunci ruang perawatan. Mengapa seorang mau bersusah payah hanya untuk membuat replika kunci perawatan? Ternyata beberapa hari yang lalu, pria itu datang ke rumah sakit dan secara tidak sengaja menemukan 2 botol obat. Selama kedua obat itu diminum bersamaan, jantung akan berhenti berdetak sementara, sehingga ia bisa kabur dari lapas sambil digotong keluar rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Ia pikir rencananya akan berjalan lancar, tapi ia tak menyangka hal yang tak diinginkan terjadi. Rekan satu selnya melaporkannya. Lantas mereka dibariskan. Rekannya mengatakan bahwa pria itu mengambil sabun untuk menduplikat kunci. Pria itu bersikeras bahwa ia tak mengambil sabun, tapi sipir penjara jelas tidak mempercayainya dan memaksa pria itu untuk menyerahkan sabunnya. Tepat saat kebenaran hampir terungkap, seorang narapidana lain menyelamatkannya di saat kritis. Ia tahu siapa yang menderita. Ia mengatakan sabun itu terjatuh di dalam selokan saat ia sedang mencuci muka tadi malam. Kepala penjara memutuskan bahwa salah satu dari mereka berbohong tapi tidak punya bukti, jadi ia langsung hukum ketiganya dengan tidak mengizinkan mereka makan selama beberapa hari. Setelah sipir penjara pergi, mereka berdua menghajar pria tersebut. Kepala penjara merasa ada yang tidak beres saat ia kembali ke kamarnya. Tanpa sengaja ia melihat kunci di atas meja. Ia mengambilnya dan membersihkannya dengan seksama. Ia menemukan ada yang aneh pada kunci ruang perawatan. Ia menciumnya, ternyata itu sabun. Untuk memastikan tebakannya, ia pun segera berlari mengambil sabunnya, dan setelah mencium baunya, ia memastikan bahwa kunci ruang perawatan tertutup sabun. Berarti ada seorang yang ingin menyalin kunci ruang perawatan tersebut. Keesokan harinya, untuk menciptakan kesempatan mendekati ruang perawatan, ia menabrak seseorang, mempermalukannya secara verbal, dan mereka pun berkelahi sehingga terjadi keributan di dalam penjara. Tanpa mereka sadari bahwa segala sesuatu ada dalam perhitungan pria itu, kepala penjara menghukum 3 orang yang menyebabkan kekacauan. Mulai hari ini mereka bertiga akan bertanggung jawab untuk membersihkan kantor, ruang kesehatan, dan gudang di area kantor tanpa meninggalkan selembar kertas pun. Pria itu mempunyai kesempatan untuk mendekati ruang perawatan sesuai keinginannya, dan ketika tak ada seorang pun yang memperhatikannya, ia diam-diam mengeluarkan kunci yang telah disiapkan. Tepat saat ia hendak membuka kunci pintu, si pria itu tiba-tiba muncul dan mengangkat tangannya. Lantas pria itu dengan cepat menelan kuncinya. Sebelum berbalik, kepala penjara memerintahkan penggeledahan badan, tapi tidak menemukan apapun. Sipir penjara curiga bahwa pria itu telah menelan kunci, jadi ia memerintahkan seseorang untuk memberikan pria itu semangkuk obat pencahar yang kuat. Sipir meminta tahanan lain untuk menggunakan tangannya agar bisa lolos dari hukuman. Setelah mencari beberapa saat, ia tidak dapat menemukan kuncinya. Ternyata pria itu tidak menelan kuncinya, tapi kuncinya tersangkut di tenggorokannya. Meskipun tidak tertangkap, pria itu kehilangan kesempatan untuk mendekati ruang perawatan. Agar pria itu sedikit menderita, sipir penjara mengaturnya untuk bekerja di bagian bongkar muat, di mana ia harus memindahkan beberapa ton kardus tiap hari. Namun hal ini tidak menghentikan pria itu untuk melarikan diri dari penjara. Pada hari itu petugas sedang menghitung jumlah orang, dan pria tersebut memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap ke dalam truk, menyalakan mesin dan menginjaknya dengan keras sehingga langsung menabrak kawat berduri. Pria itu pun berhasil bebas dari penjara.